Halo, kami dari kelompok 2 Biologi kelas 12 MIPA 1. Sebelumnya izinkan saya untuk memperkenalkan anggota kelompok kami yang mana terdiri dari Fatih Nurrohman absen 21, Hana Naomi absen 25, Muhammad Naufal Hasan absen 34, dan saya sendiri Grace Charmita absen 24. Di kesempatan ini kami akan melakukan praktikum pembuatan infografis mengenai kelainan kromosom akibat mutasi pada manusia sebagai tugas biologi. Selamat menyaksikan! Praktikum kelompok kali ini kami lakukan 100% secara daring, di mana hal pertama yang kami lakukan yaitu membuat grup WhatsApp sebagai wadah bagi kami untuk berdiskusi dan membagi tugas. Di sini kami membagi tugas menjadi 4 bagian, yang mana pada bagian pertama yaitu bertanggung jawab untuk membuat analisis stem yang dipegang oleh Naufal Hasan. Kemudian pada bagian kedua yaitu mencari informasi berdasarkan analisis stem yang dilakukan oleh Fatih. Pada bagian ketiga yaitu membuat infografis berdasarkan hasil pengumpulan informasi yang dilakukan oleh Hana. Dan pada bagian terakhir yaitu membuat video pembuatan yang dilakukan oleh Grace. Untuk pembuatan analisis stem, di sini kami menggunakan aplikasi Canva untuk membuat desain bagannya. Analisis stem sendiri merupakan analisis dari bidang sains, teknologi, engineering, serta matematik. Yang mana di sini pada bagian sains kami menganalisis kelainan kromosom pada manusia, aneuploidy sindrom Turner. Untuk bagian teknologi kami menggunakan internet untuk mengeksplor data yang diperlukan, menggunakan aplikasi WhatsApp untuk diskusi kelompok, menggunakan Google untuk mengumpulkan informasi, menggunakan aplikasi Canva untuk membuat desain infografis, dan menggunakan aplikasi CapCut untuk mengedit video. Pada bagian engineering, kami merancang pola infografis kelainan kromosom pada manusia, dan bagian matematik menghitung persentase kelainan kromosom pada bayi. Setelah membuat bagan analisis stem, selanjutnya kami mulai mencari informasi yang diperlukan untuk membuat infografis mengenai sindrom Turner. Sindrom Turner sendiri sudah banyak data dan informasinya di internet, sehingga memudahkan kami dalam pengumpulan informasi. Kemudian setelah mencari informasi, kami merangkum informasi yang diperoleh agar memudahkan dalam pembuatan infografisnya. Setelah melakukan pencarian dan merangkum informasi, selanjutnya kami mulai masuk ke tahap pendesainan infografis. Sambil melihat langkah-langkah pembuatannya, rekan saya Hana Naomi akan menjelaskan mengenai apa itu sindrom Turner. Apa itu sindrom Turner? Jadi sindrom Turner adalah sekumpulan kelainan kongenital akibat hilangnya sebagian atau keseluruhan kromosom X. Di seluruh dunia diperkirakan 1 di antara 2000 sampai 2500 atau 0,04 sampai 0,05% kelahiran hidup bayi perempuan menderita sindrom Turner. Sindrom Turner merupakan salah satu dari 4 penyebab abortus spontan yang disebabkan oleh anomali kromosom yang secara klinis belum sempat terdiagnosis. Kromosom X yang tidak lengkap atau 45,XO pada umumnya terjadi secara sporadik dan sekitar 8-16% dari semua kasus tersebut adalah mosaik. Sindrom Turner dapat didiagnosis sebelum kelahiran karena gejala sindrom Turner dapat ditemukan saat bayi masih dalam kandungan. Sementara itu, gejala sindrom Turner akan terlihat setelah kelahiran. Hal tersebut akan berbeda pada tiap tingkat kehidupan. Saat kelahiran sampai 1 tahun, gejalanya berupa leher lebar, telinga yang turun, lengan yang bengkok keluar, panjang leher yang pendek, jari kaki maupun tangan yang kecil. Pada masa kanak-kanak, remaja dan dewasa, gejalanya berupa pertumbuhan terhambat, postur tubuh pendek, menopause dini, dan mandul. Susunan kromosom normal pada perempuan yaitu 46XX. Namun, salah satu kromosom X akan rusak pada pengidap sindrom Turner. Alterasi genetik pada sindrom Turner antara lain 1. Monosomi, hilangnya satu kromosom X. Biasanya terjadi karena kerusakan pada sperma atau ovum, sehingga setiap sel pada tubuh pengidap hanya memiliki satu kromosom X. 2. Mosaicism, masalah terjadi saat pembelahan sel di awal perkembangan janin, yaitu beberapa sel memiliki 2 kromosom X seperti pada normalnya. 3. Abnormalitas kromosom X, terkadang ditemukan adanya kekurangan atau defek pada kromosom X.
Kelainan ini terjadi jika dua kromosom X yang terbentuk berasal dari satu kromosom X normal dan satu kromosom X yang memiliki defek. 4. Material kromosom Y. Pada sedikit kasus, beberapa sel memiliki satu kromosom X, dan sel lainnya memiliki satu kromosom X dengan materi kromosom Y, yang seharusnya tidak ada sama sekali pada sel tubuh perempuan. Penanganan sindrom Turner umumnya melibatkan beberapa terapi hormon. Studi terakhir mengindikasikan bahwa kekurangan pertumbuhan pada sindrom Turner bisa diperbaiki dengan suntikan Human Growth Hormone sebelum pertumbuhan sempurna. Ini dia hasil akhir dari infografis kami. Demikian yang dapat kami sampaikan mengenai praktikum ini. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Terima kasih, semoga bermanfaat dan sampai bertemu lagi.